kita ulas buku ini. Tema LOA atau Law of Attraction sepertinya nggak asing lagi di telinga kita. Judul asli buku ini adalah Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World, karya William Walker Atkinson. Mohon maaf ya kalau saya salah pengucapannya. Buku aslinya terbit 1906 dan yang saya pegang ini hasil terjemah dan terbitan AHI cetakan ke-7 tahun 2026. Merupakan salah satu karya yang membahas kekuatan pikiran dan apa yang disebutnya sebagai Law of Attraction atau LOA atau hukum ketertarikan dalam tanda petik dalam dunia pikiran. Atkinson memandang pikiran bukan sekedar aktivitas batin, tapi juga punya kekuatan atau getaran ya dalam tanda petik gitulah, yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang lewat pembahasan tentang kekuatan pikiran, keinginan, kehendak, sikap mental, ketakutan, sugesti, dan pikiran bawah sadar. Ia mengajarkan bahwa seseorang dapat membentuk kehidupannya dengan mengarahkan pikirannya secara sadar. Jadi buku ini tidak hanya menawarkan nasihat untuk berpikir positif ya, tapi juga mengandung pandangan metafisis lah, ini yang kemudian perlu kita catat, bahwa terdapat hukum tertentu dalam dunia pikiran dalam tanda petik ini yang membuat pikiran dan keadaan yang serupa saling tarik menarik gitu. Nah, ditinjau dari worldview Islam atau dari sudut pandang Islam, sebagian gagasan dalam buku ini dapat diterima sejauh dipahami dalam kerangka psikologis. Seperti pentingnya mengendalikan pikiran, membangun sikap optimistis, memiliki tujuan, menghindari ketakutan yang berlebihan, menyadari pengaruh pikiran terhadap sikap dan tindakan. Tapi, nah ini ada tapinya ya, gagasan tersebut menjadi problematis ketika kekuatan pikiran dipahami sebagai hukum metafisis yang secara langsung mampu menarik dalam tanda petik realitas dari alam semesta. Jadi dalam pandangan Islam, manusia memang diperintahkan ya untuk memiliki harapan yang baik, berdoa, ikhtiar, bertawakal. Tapi terwujudnya suatu kejadian tetap berada di bawah kehendak Allah. Berada di bawah kehendak Allah. Bukan konsekuensi otomatis dari getaran atau kekuatan pikiran manusia. Nah ini catatan dari buku ini. Jadi buku ini memang harus dibaca secara kritis. Kita bisa mengambil manfaat dari aspek psikologinya misal begitu. Tapi kita juga harus menolak atau menyaring asumsi metafisis yang menempatkan pikiran manusia sebagai kesatuan kosmis yang menentukan realitas. Kali ini jadi kalau kita lihat atau tinjau secara akidah kan nanti jadi nggak beres nih. Jadi menyalahi begitu, dan itu berbahaya. Jadi intinya untuk buku ini jangan ditelan mentah-mentah lah ya. Oke, semoga bermanfaat.